Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, hari-hari ini kita dihadapkan pada situasi yang sangat tidak mudah pun menguji iman kita. Hati kita dibuat remuk melihat bagaimana kekejaman Zionis menghancurkan jalur Gaza dan membuat lebih dari 10.000 jiwa terbunuh. Kita tentu marah, kita sedih dan pasti mengharapkan balasan yang paling adil dari Allah Azza wa Jalla bagi mereka yang melakukan kezaliman ini. Dan sebagai muslim kita tentu harus melihat kezaliman ini dengan kacamata iman. Bahwa setiap kezaliman pasti akan berakhir dengan kehancuran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, janganlah sekali-kali engkau mengira bahwa Allah lalai terhadap apa yang diperbuat orang-orang zalim. Quran Surat Ibrahim ayat 42. Nah pemirsa, hari ini insya Allah kita akan mengkaji bahasan tema yang sangat menarik terkait mewaspadai kezaliman. Seperti biasa sudah hadir di studio ada Gurunda dan Ayahanda kita semua. Kita sambut Kiai Haji Haris Sakam. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Kiai hari ini? Sehat, walafiat, panjang umur, berkah, banyak rezekinya. Amin ya robbal alamin. Saya agak serak-serak basah hari ini. Tapi tetap semangat mau mendapatkan ilmu dari Pak Kiai. Tema bahasan kita ini sangat relate dengan kehidupan kita, terutama hari-hari belakangan ini Pak Kiai, terkait agresi militer Zionis ke Gaza. Nanti kita mungkin bisa belajar banyak ya bagaimana kemudian kita sebagai umat muslim harus melihat ini tidak hanya sekedar dari kacamata fisik saja, perang saja, tapi harus melihatnya dari kacamata iman. Nanti kita belajar banyak ya Pak Kiai ya. Insya Allah. Ya. Nah bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda berupa teks maupun video melalui nomor WhatsApp kepada nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca Anda. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung kepada Pak Kiai melalui sambungan Zoom yang nanti akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Baik, langsung Pak Kiai. Saya melihatnya apa ya, ini bencana kemanusiaan juga Pak Kiai. Lebih dari 10.000 penduduk dan warga Gaza syahid begitu ya. Karena agresi Zionis ini yang sudah berlangsung lebih dari 1 bulan. Kalau kita nggak sabar itu pengennya ini diazab deh gitu loh. Si Zionis ini yang karena luar biasa sudah tidak bisa digambarkan dengan kata-kata bagaimana kebiadaban dari tentara Zionis ini. Tapi di sisi lain kita nggak boleh melihat ini hanya sekedar oke, ada korban yang meninggal, ini kemudian perang dan segala macam. Tapi bagaimana kita sebagai umat muslim harus melihat ini dengan kacamata iman. Nah melihat dari kacamata iman dalam konteks kezaliman ini tuh sebenarnya harus seperti apa kita menyikapinya Pak Kiai? Tafadhol. Baik, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Mbak Mila dan para pemirsa dimanapun Anda berada. Menjawab masalah ini maka kita bisa menggunakan dua kacamata. Pertama menurut kacamata syariat. Tadi yang Mbak Mila hantarkan itu bagaimana dari ekspresi Mbak Mila, nada, diksi pilihan itu menggambarkan bahwa Mbak Mila sewot, Mbak Mila punya kepedulian kepada mereka. Betul. Gitu. Yang kedua dalam perspektif yang berbeda tentunya melihat bagaimana Allah membuat sesuatu itu ada sesuatu di baliknya gitu. Nah kalau di dalam perspektif al-hadis maupun Al-Quran diantaranya Allah menggambarkan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kehidupan dan kematian itu liyabluwakum agar Allah dapat menguji, menilai ayyukum ahsanu amala, siapa yang terbaik amal kalian. Itu di dalam tafsir Ibnu Katsir ada sebuah penafsiran dari Imam Mujahid. Itu la takul aksarukum amalan. Jangan kau nyatakan bahwa yang dimaksud itu siapa yang paling banyak ibadahnya. Bukan. Tapi ahsanuhum yang paling bagus. Ayyukum ahsanuhum, siapa yang terbaik. Bukan aksaruhum. Bukan yang paling banyak. Okay. Nah kalau orientasi nilai, orientasi kualitas, maka sebenarnya maksud hidup dan kematian itu harus punya bobot, harus punya kualitas. Betul.
Nah, kalau orientasinya kualitas, maka berdasarkan ayat ini kehidupan dan kematian itu nggak ada bedanya. Ya. Sama saja. Karena yang penting dua-duanya itu punya nilai. Nah, ini kalau ini dikembangkan pada makom taklim ini boleh. Tapi kalau pada makom yang umum seperti halnya kita melalui televisi CNN ini menyampaikan ini bisa mengendorkan semangat juang. Iya, betul. Bisa mengendorkan semangat juang. Nah, oleh karena itu paling tidak kita tahu ya ada perspektif yang lain yang cara menilai bahwa Allah tahu persis ini kejadian ini tahu persis gitu. Bahwa ini bukan sesuatu yang terjadi begitu saja, tetapi memang dalam skenario global. Apabila terjadi ini, maka eksesnya ini. Apabila seperti itu, maka eksesnya ke sana dan kemari. Itu sebuah gambaran yang secara normatif kita mendapatkan gambaran di dalam Al-Quran itu memang ada sebuah proses sebab akibat. Ya. Ada sunnatullah yang berlaku di alam semesta ini. Nah, bagaimana kita memberikan sebuah atensi kepada mereka? Maka jawabannya apa yang diajarkan oleh Nabi bahwa masalul mu'minina fitawaddihim ya wa tarahimihim wa ta'atufihim kal jasad. Orang mukmin dengan mukmin yang lain itu digambarkan kecintaan mereka, kelembutan mereka, kasih mereka itu seperti tubuh. Jadi ketika kakinya itu luka, meriang seluruh tubuhnya, nggak bisa tidur. Dan mengeluhnya seluruh tubuh. Jadi kalau ada orang Islam yang tidak peduli, yang tidak punya atensi terhadap saudara-saudaranya, dari sisi keimanan bermasalah. Ya. Betul. Ya, kenapa dia tidak peduli? Padahal digambarkan dia itu seperti tubuh. Jangan-jangan dia adalah tangan yang sudah diamputasi, atau jangan-jangan dia termasuk tangan yang sudah stroke sehingga tidak bisa merasakan lagi apa yang diderita oleh anggota tubuhnya. Nah, kalau begitu cara melihatnya maka harus ada kepedulian kita terhadap saudara-saudara kita. Wajib ya. Wajib. Jadi kalau misalnya ada mungkin teman-teman sesama muslim yang masih bersikap netral, tidak berpihak kepada saudara-saudara kita, itu keimanannya dipertanyakan, Pak. Dipertanyakan dan bukan waktunya netral sekarang. Iya, betul. Saat ini bukan waktunya pilihan, saat ini waktunya mewujudkan dari sebuah kebersamaan, ya, mengekspresikan kebersamaan. Mungkin kita mau mengingat yang beberapa waktu yang lalu saya sudah menyatakan sampai ulama-ulama di dunia ketika kumpul di Mesir itu membuat sebuah kesepakatan. Ada terobosan fatwa yang menarik di tahun ini 2023 ini di bulan November ini bahwa ulama berpendapat dan sudah mengeluarkan fatwa orang yang mau membayar zakat itu boleh disalurkan ke Palestina. Itu sebuah terobosan yang sebelumnya tidak ada. Ada di tahun ini. Nah, ulama berarti semuanya bergerak. Ulama semua bukan cuma berfatwa tetapi memang mengupayakan memberikan bantuan. Kita salut sekali Mbak Mila melihat orang-orang yang melakukan relawan kemanusiaan itu, subhanallah. Saya kagum sama mereka. Betul. Dan ada sebuah keinginan kalau saja kita tidak terikat seperti sekarang ini, kondisi kita masih muda, barangkali itu adalah jalan kemuliaan. Ya, jadi kalau kita punya acara gapai kemuliaan, dia punya jalan kemuliaan. Masya Allah. Terjun langsung ya artinya ya Pak Kiai. Masya Allah, luar biasa. Nanti kita masih akan bahas lagi Pak Kiai terkait hikmah mungkin apa saja yang perlu kita petik ya. Dari kejadian yang luar biasa ini dan bagaimana sebenarnya kita harus memaknai zolim itu seperti apa. Nanti kita akan bahas di segmen berikutnya. Kita jeda dulu Pak Kiai. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai kemuliaan masih akan kembali sesaat lagi.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Rizka Halila, mahasiswi dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Izin bertanya kepada pengasuh Gapai Kemuliaan CNN Indonesia dalam kajian Tasawuf Al-Ghazali mengenai tema nomor 4 yang ditawarkan dalam Instagramnya pengasuh. Yang ingin saya tanyakan yang pertama, kezaliman yang dilakukan oleh Zionis Israel terhadap Palestina, apakah masih memiliki hubungan emosional dengan kita sebagai umat muslim? Karena ada yang mengatakan bahwasanya kita umat muslim harus tetap memandang bahwa ini masih menyangkut isu keagamaan atau hubungan keagamaan. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa fenomena yang terjadi saat ini itu tidak menyangkut isu keagamaan sama sekali. Dan yang kedua yang ingin saya tanyakan adalah, yang kita semua ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan bantuan kepada kaum-kaum yang terzalimi, dan Allah juga membinasakan kaum yang berbuat kerusakan dan kezaliman di muka bumi ini, seperti kaum Ad, kaum Lut, kaum Tsamud, dan lain sebagainya. Maka mengapa sampai saat ini Palestina belum juga diberikan bantuan oleh Allah, dan Zionis Israel pun belum diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu saja yang ingin saya tanyakan. Semoga dapat difahami dan semoga berkenan untuk dijawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Muwaspadai Kezaliman. Tadi kita sudah menyaksikan, Pak Kiai, ada pertanyaan dari Mbak Rizka ya, Halila, mahasiswi yang tinggal di Tangerang Selatan. Pertanyaannya menarik sekali. Ada dua hal yang mungkin kita bisa jawab ya Pak Kiai. Pertama, ada pendapat yang masih terbelah ya di kalangan mungkin kaum muslimin juga yang melihat agresi militer ini. Ada yang beranggapan kalau agresi ini jangan dilihat dari sudut pandang agama karena tidak ada kepentingan agama di sini. Di sisi lain juga menganggap bahwa ini dilandasi oleh masalah agama. Kita harus bagaimana mengambil sikap. Kemudian yang kedua, Allah ini kan dekat dengan kaum yang terzolimi. Tapi kenapa sampai sekarang mungkin dalam kacamata kita belum melihat azab Allah ini diberikan kepada kaum Zionis. Dan mungkin Palestina ya, tanah para nabi ini belum diberikan kemenangan. Nah, bagaimana kita juga harus memandang hal seperti ini? Tafadhol Pak Kiai. Baik, terima kasih Mbak Mila dan penanya ya, Adik Sarah. Di Palestina itu ada dua faksi besar. Satu Hamas, dua Fatah. Di samping faksi-faksi besar yang lainnya. Nah, dia memimpin negara itu bergantian. Sekarang ini giliran Fatah. Fatah itu dianggapnya lebih toleran dengan Yahudi karena mereka melakukan genjatan senjata kemudian mau berbagi wilayah. Hamas tidak mau. Hamas tidak mau sejengkal tanah pun mereka tidak ridho. Maka ada peristiwa yang menarik yang melatar belakangi sebelum peristiwa 7 Oktober itu. Sebuah ritual yang mereka menganggap bahwa daerah yang dikuasai kemudian mereka meniup trompet itu dianggapnya bagian dari sebuah ritual. Maka Hamas sehari setelah itu terjadi tanggal 6 Oktober langsung menghantamnya. Orang melihat bahwa ini musababnya adalah Hamas yang melakukan gerakan. Berarti ini adalah bagian politik yang berkemas agama gitu. Nah, orang yang beranggapan yang semacam ini, maka mereka mengatakan ada teritorial yang membatasi kita dengan mereka. Bukankah beramal masih bisa di sini? Bukankah anak yatim dan panti jompo dan lain sebagainya masih banyak? Kalau orang cara berpikirnya melihat sebab, maka itu adalah peristiwa politik yang berkemas agama. Islam bagaimana sebenarnya? Kalau kita lihat konsep Al-Quran itu, ada 9 ayat di dalam Al-Quran itu yang menyebutkan tentang lihatlah akibat, bukan lihat sebab. Qul siru fil ardi fayanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Ya Muhammad, kasih tahu kepada pengikutmu itu, siru, pergi kalian, pelesir kalian, tamasya kalian. Fayanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin.
Coba kau tilik, kau perhatikan bagaimana akibat. Akibat itu bahasa Arab dong. Iya, iya. Akibatul mukadzibin. Akibat orang-orang yang zalim. Hmm. Ayat lain fan akibatul muznibin. Akibatul munzirin. Akibatul munafikin. Ada 9 ayat menekankan akibat. Lihat Dari perbuatan akibatnya itu, dari gitu. perbuatan itu Iya, tanpa mempersoalkan sababnya. Oke. Nah, apa bedanya akibatul zalimin dengan akibatul mukadzibin? Kalau akibatul zalimin, mereka melakukan kezaliman. Melakukan kezaliman. Apa itu? Wad'u syai' fi ghairi mahalli. Meletakkan sesuatu tidak proporsional. Ada perjanjian dilanggar. Dan lain sebagainya. Itu zalim. Yang ayat ini yang tadi saya bahkan, akibatul mukadzibin itu parah. Dia tahu hukumnya membunuh, dia tahu hukum Islam ada di dalam Taurat, ada di dalam Injil, ada di dalam Al-Quran, tapi dia tetap melakukan. Nah, jadi Zionis Israel ini yang dimaksud akibatul mukadzibin. Dia lebih parah dari zalim. Lebih parah dari Lebih zalim. parah dan lebih sadis dan lebih kepribinatangannya itu lebih keras. Kenapa begitu? Karena dia sudah tahu. Dan dia membaca bahwa itu perbuatan yang nista, perbuatan jelek, tapi dia tetap melakukan. Nah, itu yang pertama. Jadi para pemirsa, saya ingin mengatakan dari 2 teori melihat asal dan melihat akibat, Al-Quran mengajarkan lihatlah akibatnya. Anak tidak punya salah, menjadi korban. Ibu, wanita, bahkan bayi main tembak, main dudukin dan lain sebagainya. Ini udah nggak normal. Konvensi dunia, perang itu tidak boleh melibatkan wanita, Anak-anak, orang jompo, orang anak-anak nggak boleh dilibatkan. Tempat-tempat ibadah, rumah sakit, palang merah, wartawan itu nggak boleh dilibatkan. Tapi semuanya dilibas, dipukul semua. Betul. Jadi ini sesuatu yang sudah melampaui batas. Di atas kezaliman. Di atas kezaliman karena dia ngerti hukumnya. Nah, ini wajib kita melihat akibatnya. Jadi jangan mengikuti pendapat yang melihat asal. Nah, yang kedua, kenapa Allah belum menurunkan? Iya, bahasanya begitu. Belum menurunkan pertolongannya, belum memanjangkan tangannya. Padahal kita tahu Palestina itu adalah negeri para nabi. Negeri para aulia, ya, negeri pilihan, tanah yang disucikan oleh 3 agama. Dulu pernah terjadi pada kasus ketika 13 tahun ya pengikut Nabi Muhammad itu dianiaya. 13 tahun. Kalau ini kan baru 1,5 tahun. 13 tahun mereka dalam penderitaan. Mereka juga sama, ada yang membuat pertanyaan seperti Dek Sarah itu tadi. Ya Rasulullah, ala tansirulana. Wahai Rasul, kenapa kau tidak memberikan pertolongan kepadaku? Ala tad'ullaha lana. Kenapa kau tidak berdoa kepada Allah? Untuk menurunkan tangannya, untuk menurunkan malaikat yang melibas mereka. 13 tahun. Kita ini baru 1,5 tahun. Kayaknya belum pantas juga. Itu pun pada waktu itu Allah mengatakan kufu aidihim. Muhammad tahan tangan mereka untuk melakukan perlawanan. Nah, barangkali kalau ini panjang kita akan teruskan di segmen berikutnya. Ini menarik, saya sudah menaruh perhatian, tapi kita harus jeda dulu Pak Kiai. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali, tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Mewaspadai Kezaliman. Pak Kiai, tadi kita lanjutkan yang sempat terputus. Saya tadi sudah tanggung ya itu tadi penjelasannya. Bicara soal bagaimana sikap umat muslim pada saat kita dalam kondisi tertindas. Jadi tadi pada saat 13 tahun itu di Mekah ya kalau tidak salah ya. Mekah.
Kondisi pada saat itu umat muslim juga dalam kondisi tertindas ya? Tertindas benar. Mereka perdagangannya diblokade. Oh, ya mirip ya. Kalau ngambil makanan diinjak-injak, nggak dibayar. Ngelawan dibunuh. Oh, oke. Dan tidak ada peradilan. Nah, ketika mereka mau membalas, firman Allah kufu aidihim, tahan tangan mereka, nggak boleh melawan. Disuruh tahan dulu gitu Nggak ya? boleh melawan. Kenapa Apa ya? sebenarnya yang Iya, kenapa nggak boleh kenapa? melawan? Sebenarnya ada sunnatullah yang berlaku. Kecil lawan besar kalah yang kecil. Oke. Itu mengapa Oke. disuruh hijrah. Membangun sebuah kekuatan siasi. Ya secara politis lahir batin sudah siap. Oke. Maka tahun 7 merebut kembali. Nah pada waktu itu ada yang bertanya seperti Dek Sarah ini. Ala tansirulana ya Rasulullah. Kenapa kau tidak memberikan pertolongan? Ala tadu'ullah lana. Kenapa kau tidak memohon kepada Tuhan? Tuhan untuk menolong karena kami. Nah yang menariknya Nabi tidak menjawab tetapi bercerita. Kana rajulun min qablikum. Dulu ada seorang laki-laki di antara ya mereka itu yang sebelum kalian. Mereka itu bertentangan dengan penguasa. Ya, fayudau ala hufra kuman wayujau bil minsar. Mereka dibuatkan lubang, kemudian kepalanya ditarik pinggir lubang, kemudian gergaji itu ditarik lehernya. Waktu gergaji mau ditarik itu ditanya, kau mau ikut kembali kepada kami atau mengikut kepada ajaran yang baru? Ya, anak muda ini mengatakan kami mengikuti ajaran yang baru. Maka dipotoknya perlahan-lahan. Ya, perlahan-lahan dan semua orang melihat sehingga kepalanya sama badannya terpisah. Nabi mengatakan la yasuddu an zalika la yasuddu zalika an dini. Tidak menggeser sedikit pun agamanya dia. Walaupun resikonya digorok. Panggil lagi satu. Sama. Dia tetap terima. Sampai seorang ibu yang membawa bayi. Ketika dia ingin menyerah untuk berpolitik demi anaknya. Anak itu yang berbicara. Mama, apa yang ada di dalam benakmu itu sudah kemuliaan. Lakukan sekali. Sehingga anaknya itu dilepaskan. Dan ibunya itu rela melepaskan gitu. Kepalanya digorok. La yasuddu zalika andi ini sedikit pun tidak menggeserkan mereka itu. Kemudian Nabi bersumpah, wallahi la yatamanna hadzal amr. Demi Allah ini yang dikehendaki oleh Allah. Wallahi la yatamanna hadzal amr. Demi Allah urusan ini Allah yang menentukannya. Hatta yasirur rakibu min san'a ila hadramaut. Skenario itu kalau memang harus melakukan perjalanan dari San'a ke Hadramaut, dia mesti jalani dulu. Awidzi'bu ala ghanami. Atau ibarat seorang serigala yang menangkap mangsanya. Ketika dia nangkap, maka mangsanya itu akan dimakan dulu. Ketika perutnya sudah kenyang, maka tidak dimakan, maka itulah sisa yang tidak dimakan. Yang dimakan itu mendapatkan pahala syahid. Yang masih hidup mereka mendapatkan kebaikan-kebaikan dari lantaran Allah tidak memberikan akhir dari kehidupannya. Kemudian Nabi bilang ini. Walakinnakum tastajilun. Tapi kalian maunya cepat-cepat. Oh iya. Kita tuh manusia Kalian tuh pengennya terburu-buru. Betul. Ya. Nah, apa maknanya nih? Ini skenario ini lagi jalan. Dari skenarionya itu dari A, B, C. Kalau D jangan langsung mintanya di Z. Nggak bisa. Ada sebuah ketentuan. Bahkan di dalam Al-Quran itu ya digambarkan. Iyakunu ishruna sabirun yaglibu mi'atain. Kalau kalian punya 20 orang yang sabar mereka bisa mengalahkan 200 orang. Kalau kalian punya 100 orang yang sabar, kalian bisa mengalahkan 1000 orang yang tidak sabar. Jadi kita disuruh sabar dulu. Ini potensi. Jadi sabar itu power. Ya. Sabar itu nanti akan punya kekuatan yang terjangannya, dahsyatnya lebih hebat dari nuklir. Oke. Sabar. Sabar. Jadi sekarang ini dengan kejadian yang
di depan mata ini Pak Kiai, mungkin dengan perasaan yang campur aduk ya. Ini artinya ini bagian, kita harus percaya ini bagian dari skenario Allah. Skenario Tuhan. Kita harus sabar. Dan kita nggak boleh patah arang, kita nggak boleh putus harapan. Karena sebenarnya kan Allah juga sudah janjikan kan, pertolongan Allah juga dekat. Pasti ya, Pak? datang. Pasti datang. Dan kemenangan itu pasti. Yansurkum. Iya. Pasti itu. Pasti. Jadi kadang-kadang kitanya itu suka Buru-buru. buru-buru. Ayo ya Allah, ini cepet dibahasnya dihukum. Padahal sebenarnya saya pernah ya dalam momen ini ya Pak Kiai ya. Lagi itu karena karena setiap hari kita mungkin mengkonsumsinya berita tentang itu ya. Jadi ya kadang mau makan nggak enak gitu ya. Kebayang-bayang terus sampai akhirnya mungkin pas lagi scrolling atau kita pas lagi baca Quran, ya itu tadi Allah bilang bahwa manusia tuh memang pengennya buru-buru gitu. Dan Allah mengatakan bahwa janganlah kamu minta diburu-buru karena Allah sebenarnya menangguhkan azab yang jauh lebih pedih. Jadi kita sebenarnya harusnya lebih optimis melihat ini Pak Kiai. Jadi kalau misalnya kita ini ya udahlah nanti diazabnya lebih luar biasa mungkin di akhir. Ya, betul. Gitu ya Pak Kiai. Kan yang mati syahid mestinya beruntung. Iya katanya. Nah ini supaya kita tuh gambarannya tuh kita harus melihatnya tuh nggak melulu dengan kacamata kesedihan, tapi ini sebuah kacamata harapan gitu ya, rasa optimis. Mereka yang meninggal meskipun kondisinya memang udah di luar nalar kita gitu ya, itu sebenarnya apa sih yang mungkin kita bisa ingat lagi Pak Kiai, bahwa orang tuh yang syahid tuh yang seperti apa? Bahkan mereka seneng ya meninggal syahid itu Ya, kan. mudah-mudahan mereka yang dibombardir, yang daraannya ya mereka mati, semua termasuk yang banyak berdosa pun semuanya mati syahid. Mereka tidak dimandikan, Iya. langsung dibungkut kain kafan dan lalu dimakamkan saja. Oke. Sebagai sebuah kemuliaan. Ya. Jadi privilege yang mati syahid ini kan luar biasa. Kalau saya tidak salah dengar itu bahkan orang yang mati syahid itu inginnya tuh hidup lagi, Dan meninggal terbunuh lagi, saking mendapatkan rezeki yang luar sebegitunya ya Pak Kiai. Seandainya kita jual harta kita menukar dengan mati syahid, juallah. Oke. Nah ini poinnya. Jadi sebenarnya kita harus melihat di sana itu adalah tanah. Iya ada pengorbanan tapi ada kemuliaan yang luar biasa. Kita nggak Itu boleh. yang ahsanuhum Ahsanuhum. amala. Masya Allah. Maunya lanjut ini gimana ya? Tapi waktunya terbatas. Pengennya 1 jam gitu karena bicara soal Palestina itu luar biasa ya Pak Kiai ya. Saya jadi semangatnya ngerasa dipacu terus gitu. Insya Allah nanti kita ada kesempatan untuk membahas ini lebih panjang lagi Pak Kiai. Terima kasih atas waktunya. Sehat terus Pak Kiai, nanti insya Allah kita akan bahas dengan tema-tema lain yang juga lebih menarik. Pemirsa tidak terasa, sudah jumpa kita kali ini dalam program Gapai Kemuliaan. Semoga kajian hari ini membawa manfaat, menjadi wasilah bagi kita untuk menjadi hamba Allah yang jauh lebih bertakwa. Semoga Allah senantiasa mudahkan kita semua dalam menuntut ilmu agama. Saya Maria Rahma dan juga Kiai Haji Haris Hakam undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.